Saya kan udah terlanjur nih. Saya juga baru tahu kalau misalnya kalau nonton kayak gitu tuh bisa ngerusak otak ya tadi katanya ya. Iya. Terus ngilanginnya gimana Pak ini? Nah, Saya nggak tahan nih, pengen lihat lagi nih. Tuh kan, Pak. Iya, Pak. Kasihan, Pak. Udah brandon, rusak lagi otaknya. Minta order tambah. Harus diselamatkan, Pak. Harus diselamatkan. Gila cuy. Tambah 1. Iya, keren ya. Pada bulan anjay. Iya, bagus. Iya, Shopee kan. Keren ya. Play lagi live nih. Masuk ah. Tur. Hah? Nonton apa, Tur? Biasalah. Seru banget kayaknya. Ngapain lu? Mau lihat? Iya. Ini Apa tuh? cewek SMA bulan banget cuy. Wah, Ana nggak lihat, Ana nggak lihat. Kenapa? Parah. Parah. Yalah lebay lu, gitu doang. Tur. Tur. Astagfirullah. Parah lu, Ih, Tur. emang kenapa? Gua kan gak nyakitin lu pada. Kenapa lu yang pada sewet? Tapi itu Aurat, Tur. Iya tahu, aura terus kenapa? kenapa kalau terus-terusan gini bahaya, Tur, buat Bahaya Waktu gimana? tak lu, waktu tak lu gimana nanti sekolahnya? Lah, sekolah mah masih bisa belajar gak sih? Emang berpengaruh ya? Tapi bisa-bisa kalau sering dipancing gitu kambing lewat jadi korban, Tur, sama Ayo lu. Maksudnya? dilampiaskan ke kambing gitu nanti. Ayo. Gimana, Tur? Gimana, Tur? Ya nggak bakal lah. Saya juga kan kayak gini juga kan gara-gara laki. Ini mah harus dicepuin ke Ya guru nggak gua gitu. sih. Gua punya guru nih, Tur, Cepuin, yang ahli di cepuin, bidang cepuin. perdewasaan. Ahli apa? Emang ada guru ahli kayak gituan? Ada lah. Ahli buat tanganin orang-orang kayak lu, Tur. Iya, benar. Ada lu. Emang kayak gimana? Gua cepuin dulu deh ini mah. Pak, teman saya, Pak. Bayangin, Pak. Ya, nontonnya Pak, parah, Pak. yang dewasa-dewasa, Pak. Dia ngeliat tadi ngeliat cewek, Pak. Parah. Katanya bulan banget anak Bulan SMA, banget, Pak. tuh. Astagfirullah. Parah, Pak. Wah, Waduh, SMA Ana udah langsung kayak gitu. langsung Aduh. nggak lihat dulu tadi. Kirain tadi bahas kurban, ada kambing segala. Bukan ya? Iya. Apa nih ada cerita apa? Teman tadi kenapa tadi? Jadi kan Pak, saya kan lagi ini kan lagi jam kos kan Pak. Saya lagi searching gitu Pak. Muncul sendiri ini juga saya nggak sengaja. Nggak sengaja. tapi Sengaja tapi ditonton berkali-kali, Iya, Pak. ditonton. Iya, tuh gimana ya namanya juga tiba-tiba muncul lah tuh. Gak apa-apa, berarti disuruh nonton itu. Aduh, Pak. Wah, parah, Pak. Tadi, Pak. Ana juga lagi lihat-lihat. Disuruh lihat. Itulah kalau handphone itu memang harus disesuaikan dengan pemegangnya. Jadi yang megangnya itu ya harus dewasa. Loh. Ya kalau kayak gitu kan dapat apa ya ditelan mentah-mentah. Oh ini bagus nih diliatin. Oh ini kelihatannya boleh padahal kan itu nggak boleh. Gitu. Tapi kan saya awalnya gak sengaja Pak, gak salah dong. Iya, awalnya nggak sengaja. Terus jadi terus menerus dikepoin. Nah karena memang prinsipnya begitu. Jadi itu kayak konten-konten yang memang membuka aurat kayak gitu itu kan merangsang. Nah, itu kan kalau masih lelaki kan ya namanya juga lelaki normal dong gitu. Iya. Dia akan tertrigger namanya itu. Nah masalahnya trigger itu akan terus pengen tahu, pengen lagi jadinya kecanduan gitu. Nah makanya ketika disuguhin kayak gitu, wah ini apa nih ya? Udah mulai menikmati melihat kepoin ini itu udah kemajangan kesannya udah lain ceritanya lah gitu. Harus hati-hati lah. Gimana? Tapi Pak, ini tuh orang yang kayak si Patur gini Pak, yang suka nonton gitu tuh si Patur aja atau di luar juga gimana Pak? Tapi Pak, kalau dari sudut pandang saya sendiri nih, Apa itu nih? normal kali Pak, laki-laki lihat kayak gituan. Iya kan saya udah bilang tadi yang namanya laki-laki yang normalnya begitu. Ya udah, Nggak salahnya mungkin. di mana? Orang saya suka kok. Nah, kan balik lagi tadi. Ini gimana kalau ngelihat di Indonesia misalkan tentang yang hal seperti itu, bahwa konten-konten yang bersifat dewasa tadi itu ternyata dikonsumsi lebih banyak oleh anak-anak di antara umuran 12 sampai 16 tahun. SMP berarti Pak. Umur kita ya? SD kelas 6 kali. Oh iya, SD kelas 6. Bukan.
Bahkan kalau di internasional itu memang kelas 11 itu udah memang konsumsi konten kayak gitu karena memang ya itu ada kecanduan perasa kalau anak-anak mungkin masih bocil ya pengen tahu aja gitu ya. Makin kesini ya akhirnya nggak jelas kemana-mana. Tapi intinya kalau ngelihat yang kayak gitu itu berarti kan ada sesuatu yang salah. Ada yang salah. Emang di setiap generasi juga ada. Gini nih, saya kan memang lebih tua ya. Pernah nih. Perlu diperjelas. Nah, gini loh. Kata ke saya itu kan waktu kelas SMA itu baru pegang yang namanya warnet. Itu kelas SMA. Berarti kan katakanlah kalau mau mengkonsumsi konten yang seperti itu apa harus saya lakukan? Harus ke warnet dulu, ngemodal dulu. Ribet ya? Agak ribet. Kalau ke belakangan lagi lebih ribet lagi, dia harus beli majalah dulu. Oh, Kaset. kaset. Oh, VCD itu, DVD Kok itu. tahu sih? Wah, dulu film ini kacau ini. Umurnya ini Udah tua banget kan nih. Nah, itu ada. Berwawasan luas. Nempak ini cuma nempak. Iya, jadi sebelumnya memang ada bentuk gambar, ada bentuk video, bentuk kaset tadi. Memang ada effort terlebih dahulu. Maksud saya, ya karena kan yang kayak gitu nggak tersebar luas dong. Jadi harus sembunyi-sembunyi. Tapi bayangin sekarang coba. Gak sengaja aja tadi bisa lewat ya? Iya, Nggak sengaja aja bisa lewat. Bahkan googling aja mungkin tahu. Ada yang pernah pengalaman saya waktu nemenin anak saya, bukan anak saya sih, waktu itu saudara saya kelas 6 SD ada tugas sekolah nyuruh nyari tentang penerbangan atau apa gitu. Penerbangan. Saya lupa apanya gitu kata kuncinya. Dia cari tuh kata kuncinya kan, karena kan cantik. sekolah itu kan maksudnya dia tuh nyari gambarnya, berarti dicarinya di gambarnya dong, di searchnya diganti di gambarnya. Apa yang terjadi? Lah kok konten-konten kayak ini pada keluar, ini kata kuncinya kemana, yang keluarnya apa? Itu juga nggak sengaja. Tahu. Kayak di TikTok itu kayak ada Oreo pink, terus apa gitu. Tiba-tiba malah keluarnya yang aneh-aneh loh, Wah, Pak. itu. Wah iya Pak. Anda sangat brain rot sekali ya. Kebanyakan scroll jadinya. Ya itu tadi, gini loh. Prinsipnya, perusahaan sosial media apapun itu, mereka cari untung nggak? Cari pasti. Cari untung kan? cari sih. Nah, bagaimana mereka cari untung? Ya Sering ditonton. Banyak ditonton supaya orang betah di aplikasi dia. Bagaimana supaya mereka betah di aplikasi? Harus seru. Kasih video yang mereka suka. Iya. Kasih video yang mereka suka, ngeri. atau video yang nagih. Video yang bikin ketagihan, pengen lagi. Nah, bayangin video apa yang kayak gitu? Kan nggak mungkin mukbang lapar. Iya lapar. Jadi kita lapar kan? Ya udah kalau kita nggak lapar lihat mukbang, kayak palingan nggak enak gitu. Tapi kalau lapar, wah ini enak nih. Kan nggak mungkin juga kita, ini jadi ketagihan, besok, aku nggak nonton mukbang nih, aduh gelisah gitu, jadi stres gitu kan, enggak. Iya. Kira-kira video apa yang bikin kayak resah, gelisah kalau nggak nonton, apa tuh? Bikin kecanduan. Cewek Nah, Aduh. sensor. Sensor. Ya, itu. Sensor. kasih Itu suara yang kambing. Nah, paling efektif itu karena orang akan terus menikmati itu, melihat itu gitu kan. Memang sedikit demi sedikit ya, namanya juga kan orang yang masuk ke dalam lubang biawak itu ya nggak langsung jeblos ke biawak itu, Iya sih. lubang biawak nggak akan kan, kata Rasulullah akan ngikutin selangkah demi selangkah, berarti kontennya satu konten demi konten. Waduh. Bahaya. Awalnya joget. Iya. Makin tipis. Apalagi sekarang ada di handphone masalah itu. Jadi kemanapun kita pasti nggak terlepas di handphone. Pernah keluar rumah ketinggalan handphone? Oh, nggak pernah. Woi, nggak pernah. Kalau Malah ketinggalan pun ketinggalan- pasti langsung muter balik. Nggak, putar balik pasti. Handphone mana? Wah, ini ada rahasia penting, nanti orang tua tahu lagi. Nah, itu kan ada sesuatu kecemasan atau rasa yang nggak nyaman ketika handphone itu ketinggal. Karena apa? Karena kalau lagi bosan apa yang dilakukan? Bukan. Scrolling. Ini bertiga nih. Kemudian ini dua ngobrol, ini nggak diajak. Nah, misalkan Si. scrolling gitu kan. Lagi makan scrolling, apa-apa scrolling. Mungkin lagi BAB scrolling juga. Melasong. Nah itu karena kemudahan akses tersebut, akhirnya anak-anak, apalagi anak-anak yang sudah dikasih handphone itu ya akhirnya bisa mengkonsumsi hal-hal yang tersebut. Itu sih. Tapi Pak, saya kan udah terlanjur nih
Saya juga baru tahu kalau misalnya kalau nonton kayak gitu tuh bisa ngerusak otak ya tadi katanya ya. Iya. Terus ngilanginnya gimana Pak ini? Nah, Saya nggak tahan nih pengen lihat lagi nih. Ah, tuh kan, Pak, iya Pak. Kasihan Pak. Parah udah banget, ya breakdown, Allah. rusak lagi otaknya. Minta order tambah. Harus diselamatkan Pak. Harus diselamatkan nih. Aduh. Jadi kerja otak Makin itu belum ada jadi. namanya istilahnya dopamin. Dopamin. Apa itu? Nah, itu dopamin Wah, itu apa tuh? sejenis zat yang dikeluarkan oleh otak agar kita nyaman, enak, rileks gitu. Nah, itu porsinya memang awalnya akan sedikit. Nah, itu bisa keluar kalau kita menonton hal-hal yang dewasa seperti itu. Apalagi yang pornografi misalkan kayak gitu. Ditonton, itu akan mengeluarkan dopamin dan itu akan memunculkan kenikmatan, kepuasan gitu. Tapi ada yang lebih parah, karena itu bersifat candu, jadi dia akan more lagi dan lagi gitu. Jadi mungkin ketika lihat yang joget-joget misalkan, oh ya oke lah gitu. Masih menikmati nih. Oh ya agak kebuka dikit lah, misalkan kayak gitu. Dia akan terus lebih kayak rokok, mungkin rokok juga ya kecanduan kalau nggak ngerokok ya akhirnya Asem katanya. asem gitu kan. Asem? Habis Kalau makan, BAB nih nggak ngudut dulu ya itu nggak keluar itu katanya. Nggak tahu juga. Itu jadi kebiasaan kan kayak gitu. Begitu juga tadi kalau sudah kecanduan itu, nah ketika lagi sendiri, lagi bosen lagi sendiri, lagi bosen, udah handphone di tangan, kuota banyak, wah udah cakep itu. cakep. Waduh. Akhirnya buka matematika dan belajar matematika. Apalagi enggak. belajar fisika. Aduh. Enggak. Nonton ceramah jam kosong. Ceramah jam kosong nggak boleh tuh. Ceramah jam Gitu. Ya begitu. Ada kesempatan itu, ada waktu yang kosong, ada sendiri, lagi bosen, lagi bad mood misalkan. Nah pada akhirnya apa? Mewajarkan hal itu. Wah, akhirnya nggak apa-apalah sedikit, nggak apa-apalah, kemana-mana akhirnya. Nah, gimana kalau sudah? Tadi kan pertanyaannya gimana kalau sudah Kecanduan. otaknya kecanduan tadi, dopaminnya udah kebanyakan, dia bakar ke banjiran. Nah, kan dopamin itu bersifatnya keluarnya itu ya nggak sampai kayak ngucor keran gitu ya netes terus gitu. Nggak, dia cuma keluar sekali, keluar 2 kali gitu. Dia nggak terus mengeluarkan itu. Nah, yang jadi problem adalah kalau tidak ada trigger dia nggak keluar. Nah, kalau ada trigger tapi triggernya nggak kuat, dia juga nggak akan keluar banyak. Nah, itu mungkin membuat wah ini kurang nih, maka akan terus bertingkat, bahkan jadi lebih gitu. Bahkan katanya memang bisa jadi kenikmatan untuk menonton yang pornografi kayak gitu itu 40 kali. Oh maaf, narkotika itu 40 kali dari menonton seperti itu. Nah, narkotika juga sama, karena bikin dia tenang, bikin dia enjoy, happy gitu ya. Nah, itu karena memang dopaminnya keluar semua banyak. Tapi apa akibatnya? Dia akan stres, dia akan gelisah, dia akan nggak tenang, nggak fokus. Makanya ciri-ciri orang yang suka kayak gitu, ya dia nggak fokus. Kalau belajarnya, dia mungkin suka ngelamun kali ya. Waduh. Stres, gelisah gitu nggak jelas. Yang paling banyak dirasakan yaitu merasa berdosa. Karena kan begitu dosa nggak sih? Iya, dosa. Kamu dosa tak? Kayak gimana? Allah sudah mengatakan, Rasulullah sudah memerintahkan supaya gozul Basor. Nah, Ini juga guru basar Pak. Kan cuma itu mana bukan nunduk itu, memang lihat handphonenya harus kan nunduk gitu. salah. Itu ditinggal-liatin terus, menjaga pandangan. Nah, saya akui memang kalau dulu menjaga pandangan ya mungkin masih ya dalam artian kalau kita nggak keluar ya kita terjaga lah. Tapi sekarang di kamar aja udah luar biasa aja. Ini harus benar-benar harus punya pondasi yang kuat untuk bisa ya itu tadi menjaga pandangan tersebut gitu. Belum lagi itu termasuk dengan zina mata. Zina mata. Iya, karena setiap anggota itu ada zinahnya. Ya kalau zina mata berarti melihat yang bukan haknya. Melihat aurat tadi. Terutama aurat lawan jenis gitu ya. Nah, itu tuh. Nah, itu kan yang akan membuat orang, oh ini saya dosa nih. Tapi akhirnya ke-trigger lagi, gitu lagi. Oh dosa nih. Trigger lagi, ya tuh aja gitu. Karena bentuknya jadi looping. Ulang-ulang. Nah, ngulang-ngulang gitu. Karena dopamin tadi. Karena dia pengen terus gitu. Hati-hati tuh yang kayak gitu akunnya diblok aja. Iya, diblok. Jangan lah. Jangan. Banyak followersnya soalnya.
Gitu ya, jadi hati-hati kalau punya itu. Terus buat ngilangin kebiasaan gini gimana Pak tadi caranya? Nah itu dia, bagaimana supaya kalau sudah terjebak kayak gitu ya, itu kan tadi ada looping tadi ya, udah kejebak, mungkin awalnya ya itu tadi, cuman pengen tahu informasi, berita selebriti itu apa, Sengaja. di Instagram, atau di TikTok, nggak sengaja lewat FYP gitu kan, ya itu solusinya itu yang pertama itu ya kita harus tahu bahwa itu salah, oke? Itu dosa. Nah, dalam Islam dijelaskan bahwa ya yang itu termasuk dengan zina mata gitu. Nah, kalau sudah sadar ke situ maka kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah dan dosa. Walaupun manusia tempat salah dan dosa. Nah, makanya apa harus dilakukan ketika berdosa? Tobat. Bertaubat. Nah, Langkah tidak kedua itu ya apa? dari tadi apa sih menyadari kesalahan, Menyadari kesalahan, terus bertobat. bertobat. Karena kalau nggak begitu, dia cuma tobat doang, dia merasa bahwa saya normal nih, nggak apa-apa segini, nggak apa. Nah itu Lagi. namanya. Itu nggak sadar itu. Kalau Bahkan tobat tapi, jadi gini, dopamin atau kecanduan itu yang menariknya apa? Kalau kita ngobrol atau sama orang itu untuk mengingatkan, dia akan cenderung untuk deny, akan nolak. Oh, Orang yang lagi ngerokok enak-enak kita tegur dia marah. Apalagi yang lagi mabok misalkan atau nah itu termasuk yang tadi kalau udah kecanduan kemudian dinasehatin atau apa dia akan deny, dia akan nolak gitu. Maka dia akan mengeluarkan argumentasi yang membenarkan perbuatan dia. Makanya yang pertama itu dia harus sadar dulu bahwa itu salah. Dan salah berarti berdosa, dosa berarti Bertobat. ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu intinya. Benerin sholatnya, benerin. Nah, kalau syarat tobat itu salah satunya apa? Tidak melakukan lagi. Itu tobat nasuha, jangan tobat sambal. Ya, tadi sambalnya pedas juga. Sambal pedas kan? Aduh, pedas ini ya udah tobat lah, besok nggak mau makan lagi gitu. Mana sambal nih? Mana sambal nih? Ya kan kata kemarin pedas, makan lagi sambal gitu. Ya kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Ya tobat ah pada Allah Subhanahu wa taala. Wah, sudah nangis-nangis denger ceramah Agim gitu ya. Oh, pas scroll ketemu lagi gitu lagi. Nah, itu bukan tobat nasuha namanya. Terus selanjutnya itu nih waktu sendiri nih. Harus waspada nih. Kalau sendiri ada handphone, ada sendiri, wah itu udah bahaya. Tapi kalau nggak ada kuota aman kali ya. Benar, Pak. Wifi matiin malam-malam di rumah. Kalau nggak ada kuota, tapi kalau ada kuota wah, itu jadi waktu kesendirian itu karena tadi sudah menikmati tadi, maksudnya sudah terjebak di hal segitu, maka ketika sendiri atau ada peluang waktu di situ itu akan menjadi peluang tertrigger juga untuk lagi bosen nih, lagi gabut nih, udahlah, nah, akhirnya ngelakuin lagi gitu. Nah gimana caranya? Ya kongkol lah ya sama teman-teman, ya kan? Ya kalau sendiri itu berarti musuhnya kan diri sendiri gitu. Nah kalau sama teman-teman kan kayak ngobrol atau mungkin ngopi-ngopi, nah itu boleh tuh nongkrong. nongkrong. Tapi yang berfaedah ya. Kopi baik. Nah itu kayak apa Bukan kopi namanya? jahat. Kopi baik. Gus Baha pernah gitu, kata Gus Baha katanya jangan ada itu walaupun itu nggak baik juga sih kalau di kongko ngopi-ngopi sampai pagi misalnya. Kalau di umur kalian emang itu nggak normal gitu ya, kalau bapak-bapak mungkin iya. Dalam artian kita ambilnya bahwa orang yang nongkrong kayak gitu atau kongko itu bisa jadi mereka sedang menghindari hal yang negatif atau ya itu tadi mereka ingin bertobat menjauhi hal-hal yang tidak baik ketika sendiri itu sih. Nah itu selanjutnya yang ketiga itu ya harus namanya filter digital, detox digital. Wah itu Apa itu? nah jadi akun-akun itu harus diamankan, harus di save mode-nya, di filternya seperti itulah yang kayak gitu-gitu. Akun second. Apa kabar? Incognito. Wah, Yang satu normal. normal ceramah Agim gitu ya. Wah, Yang ini satu beda ya. akun jam kosong gitu ya. Jam kosong. Beda akun, beda pribadi gitu ya. Itu luar biasa tantangan kalian ya khususnya di zaman sekarang digital luar biasa ini. Jadi kalau saya masih ada satu sosial media itu cuman bisa bikin satu akun.
Jadi kalau akun nggak ada pilihan untuk switch akun gitu, dia bisa bikin akun, cuman harus keluar dulu, masuk dulu, keluar masuk dulu, passwordnya kadang lupa, emailnya apa gitu kan, ada effort dulu lah. Tapi sekarang kan tinggal di switch aja udah ganti, tinggal diklik, kita bikin email akun lagi, bikin akun lagi, bisa gitu. Itu ya memang namanya juga mereka lagi usaha ya, usaha cari uang gitu ya. Nah, itu salah satu supaya orang tetap di sosial media, di akun mereka ya akhirnya bikin lagi bisa menjadi individu yang berbeda. Kalau satu akun tentang ini, satu akun lagi tentang black mode. Black mode, mode hitam gitu ya. Mode samaran. Mode samaran. Nah, gitu ya, itu perlu difilter dulu. Jadi begitu harus intinya memang harus ya sadar dulu sih kalau itu salah. Kalau kita nggak sadar bahwa itu salah ya itu tadi diakalin pakai akun second lah, diakalin pakai proxy, wah itu diakalin lagi, akalin ini aku itu, walaupun nggak bisa udah diblokir sama Komdigi misalkan, udah diblokir, tapi tetap bisa dibuka, diakalin gimana caranya ini itu, wah itu udah benar-benar, wah saya udah stres pengen kayak gitu, wah udah diakalin kayak gitu, karena apa? Karena nggak sadar gitu kalau itu salah gitu, akan tetap nyari celah sih kayak gitu. Nah, selanjutnya itu harus yang keempat cari teman yang ya sefrekuensi lah maksudnya. Nah, kebaikan. Jadi lingkungan yang baik, teman yang baik, sekolah yang baik, ikutan rohis ya, ikutan Irma ya, apa namanya? Iya. Ikatan Itu dia yang ikut remaja masjid. Kalau saya ikut eskul langsung pulang. Oh. Ada ekskul gitu ya? Ekskul. Zaman sekarang. Kalau saya ikut Banyak OSIS, itu Pak. yang Ikut OSIS baru. OSIS tuh. aksi, Pak. Banyak OSIS kegiatan. yang berhubungan keagamaan. Iya, keagamaan. Nah, OSIS mah banyak kegiatannya biasanya. Saya dong, anggotanya 1000 lebih, eskul langsung pulang. Lu ekskul langsung pulang. Itu ketuanya siapa? Saya. Langsung pulang nanti bahaya kalau sendirian, harus Iya, kalau Pak. sendirian langsung ke kamar langsung Itu. Wah, tidur Langsung belajar. langsung belajar. langsung belajar. Penting nih milih teman yang sesuai kayak gitu, terus ya lingkungan yang sesuai lah. Nah itu kalau kita bergaul dengan orang-orang yang update link, udah itu, update link, aduh kacau udah. Link viral terbaru. Bagi-bagi link, wah ini. Kalau memudahkan. Waduh. Tapi Pak, banyak banget sekarang situs atau komunitas yang bagi-bagiin kayak gitu dan pengikutnya banyak loh Pak. Itu di mana? Ada kayak contohnya kayak di Instagram, WA gitu. Iya, yang kayak cerita-cerita doang Bikin ada. komunitas gitu Iya. Di Facebook juga ada, Pak. Waduh, parah banget itu. Jadi sekarang tuh kayak lebih mudah diaksesnya. Apalagi di WhatsApp kan ada channel kayak gitu ya. Iya. Mungkin bisa juga tuh di situ. Saluran ya. Saluran. Nah, itu juga bisa juga ya. Bisa itu. Semakin Terbuka. Iya, semakin terbuka. Makanya, bayangin kan, orang anak 12 tahun, anak pegang handphone, dia kan nggak tahu apa-apa. Dalam artian disuguhin kayak gitu, ini apa, dia cuman bisa melanjut. Tapi akhirnya dia kecanduan gitu. Bukan hanya otaknya yang rusak, tapi masa depannya juga bisa ikut rusak. Karena kan belajarnya nggak fokus. Mikirin yang kayak gitu mulu. Otaknya udah otak mesum. Ini kacau kan? Kacau. Kalau diajak ngobrol juga linglung nantinya. Kalau itu dia belajar nggak fokus, sendiri stres. Makanya itu bahaya banget sih sebenarnya kalau yang kayak gitu. Memang harus ada yang yaitu di bawah pengawasan orang tua. Iya sih, Pak. Jangan. Ada fiturnya, Pak. Sekarang, Pak. Iya. Ada fitur jadi ada akun seorang anak lah misalnya atau kan diidentifikasi dulu kan Pak umurnya berapa gitu. Iya. Terus nanti ada dari pengawasan orang tua gitu. Fitur Ada itu? anak. Parent apa ya? Pokoknya ada fitur orang tua gitu lah. Orang tua. Iya. Jadi nanti Searchingan itu bisa scrollnya, ketahuan sama orang tuanya gitu. searchingnya atau scrollnya bisa ketahuan berapa lama, Iya. nontonnya apa aja. Berarti kan itu supporting dari IT-nya sendiri, katakanlah ya developnya berarti Google untuk melindungi anak-anak kan gitu. Iya. Yang jadi pertanyaan adalah setiap orang tua hafal nggak yang kayak gitu? Nah itu Pak. Karena anak-anak semakin pintar. Gini, handphone saya itu, yang satu lagi, handphone saya itu dia kalau ngecilin volume itu nggak bisa dari tombol ini, jadi harus ke setting. Ceritanya handphone itu dipakai sama anak. YouTube-nya kencang.
saya bilang kecilin gitu kan. Ya kan di YouTube, di handphone kan nggak ada volume YouTube-nya kan. Iya. Kalau di komputer mah ada kan di handphone. Dia buka setting, dia kecilin dari settingannya. Itu anak 5 tahun kurang ngobrol aja belum lancar. Masuk TK, udah bisa buka setting, kecilin volume. Itu pinter tuh Pak. Itu calon hacker Pak itu. Pak. Iya kan, luar biasa itu. Dalam artian, ya itu teknologi mereka bisa langsung kuasai. Nggak usah lah gimana saya belum menguasai teknologi. Ya itu bisa kita pelajari gitu. Anak itu aja bisa. Cuma yang masalah apakah orang tuanya bisa atau enggak. Ketika ada fitur tersebut kan. Oh ini untuk melindungi anaknya, ini ada aplikasinya, ini caranya gini-gini. Ya, orang tuanya apa atau enggak? Atau malah dibalik nantinya. Yang Dibalik. jadi akun orang tuanya dipegang sama Anaknya. anaknya. Anak tua Iya juga ya. Aduh, gimana tuh? jadi anaknya bisa ngeliat, ih bapak gua nge-searching apa aja nih. Mama. Nah itu malah jadi parah banget sih. bisa jadi gitu. Karena apa? Karena ya anak sekarang lebih Harus itulah dengan waspada ya, teknologi orang tua juga. seperti itu. Ya itu tadi. Intinya sih kalau yang paling mudah sebenarnya itu adalah sebenarnya kan itu karena ada bosen, karena sendiri, bad mood atau apa gitu. Nah dopamin itu bisa keluar ya gitu dengan mengalihkan aktivitas yang lebih produktif, terutama olahraga yang bentuknya fisik. Boleh sih. Langsung push up kalau misalnya ngerasa gitu. Iya. Kalau bisa push up-nya sama teman-teman yang lain gitu ya. Jadi kalau sendirian push up sekali, balik lagi. Gitu yang ngeliat ini. Iya. Ya ikutilah futsal, basket Iya, atau futsal. yang ya lari lah. Betul. Setidaknya kalau makin kayak gitu silahkan lari keliling lapangan bola misalkan atau kebun raya keliling lah itu. Makanya katanya memang di parenting itu katanya kalau anak-anak malam-malam pengen main bola, udah biarin main bola gitu ya. Pengen sepedahan biar lah. Ya mungkin supaya itunya teralihkan atau tersalurkan gitu. Jangan sampai oh iya nih hal-hal yang negatif kayak gitu mudah banget sih diakses. Sayang banget sebenarnya. Gitu. Iya. Mudah-mudahan sih kita supaya makin tahu juga bahwa itu salah dan kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, makasih Pak. Soalnya saya tadi udah mulai kecanduan juga soalnya ini. Nah, iya. Mau coba berhenti ini. Ya, nanti itu ikutan taekwondo aja. Coba cari taekwondo. Karena saya searchingnya taekwondo. Aduh. Capek Pak. Coba. Akhirnya Baca seperti buku itu. tuh. Baca buku. Nah, Apa baca ini? buku lah. Coba buku tuh. rekomendasi. Achieve the impossible Pak. Gitu. Bagus banget tuh. Nah, itu karena coba kalau kita baca buku seperti tadi, itu kan tentang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu 21 tahun gitu, sudah memimpin perang ya. Sekarang 21 tahun sekarang bisa apa? Sibuk nonton. sibuk nonton, sibuk scrolling. Karena apa tadi? Perang Ya, BFF. memang apakah Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel kalau ya terjebak yang seperti itu kan enggak. Nah, kalau kita mau meraih mimpi-mimpi kita atau menjadi performa terbaik kita ya jauhilah hal yang begitu. Kita itu jadi pertimbangan juga. Kalau kita kini terus, apa yang akan kita raih ke depannya? Apa yang akan kita dapatkan ke depannya? Mimpi juga nggak akan bisa tercapai. Makanya, ayolah tobat, ayo tobat. Lah. Aduh. Harus Baca di buku stop. lah. Udah, kayaknya ini udah waktunya. Oh iya udah mau masuk Saya Pak. ya, Iya, udah mau masuk, Pak. Aduh. Makasih ya. Nanti Pak. kita ketemu lagi deh ngobrol-ngobrol ya. Siap. Ngobrolin apa nih Pak? Ya. Bahaya ternyata ya. Iya sih bahaya sih. Baca buku. Ya, harus tobat. Harus tobat.